Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi, NIM 191010-240, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 3. Di sini saya menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar dalam Al-Quran. Ya, saya menjelaskan di sini surah Al-Qasyiyah, surah Al-Imran, surah Al-Taubah, dan surah Al-Kabut. Yang pertama saya menjelaskan surah Al-Qasyiyah adalah surah Al-Qasyiyah 17 sampai 20. Ya, pertama saya menjelaskan dulu surah Al-Qasyiyah. Surah Al-Qasyiyah adalah seseorang yang hidup dalam abad ke-9 akan menyatakan bahwa kata-kata yang sama. Artinya langit. Pengertiannya ialah bahwa langit itu adalah bola super raksasa yang panjang radiusnya tertentu yang berputar mengelilingi sumbunya, dan pada dindingnya tampak memperbintang-bintang gemerlapan di malam hari bola ini dikatakan mewadahi seluruh ruang alam dan segala sesuatu yang berada di dalamnya. Ia merasa yakin bahwa persepsinya mengenai langit itulah yang sesuai dengan apa yang didapat diamati setiap hari. Kapanpun juga bintang-bintang tampak tidak berubah posisinya yang serta dengan yang lain, dan seluruh lain itu berputar sekali dalam satu hari, siang dan malam. Baik, saya akan melanjutkan surah Al-Qasyiyah 17 sampai 20. Sekarang 19-20. Surah Al-Qasyiyah adalah pada ayat ke-19 Allah mengajak manusia untuk memperhatikan bagaimana gunung itu ditegakkan. Ada beberapa ayat yang lain yang ada kaitan dengan masalah gunung seperti Al-Nah, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Quran surah An-Nahl dan surah An-Naba. Bukanlah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasang. Ya, baiklah, kedua ayat ini mensyaratkan gunung-gunung sebagai pasak atau paku bumi yang dapat menjaga. Saya menjelaskan kedua surah Al-Imran. Penjelasan surah Al-Imran adalah penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah di dalam semesta alam ini hanya diketahui oleh ulul al-albab. Ulul al-albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi, dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Tafaktur atau berpikir yang akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu tidak ada yang disia-siakan, semuanya bermanfaat. Tafakur atau berpikir yang benar-benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak doa kepadanya. Saya akan menjelaskan surah Al-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa falawla nafahra mikulli firqatim minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum izza raja'ul lillahim la'allahum yazhrun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya
ke medan perang? Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap gelombang di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surah Al-Taubah adalah tidak semestanya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke medan perang, karena mereka bisa ditumpas habis apabila musuh mereka berhasil mengalahkan mereka. Semestinya sebagaimana dari mereka pergi ke medan perang dan sisanya tinggal di rumah untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperdalam ilmu agama melalui ayat Al-Quran dan ketentuan hukum syariat yang mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bisa mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari kepada kaum mereka setelah kembali ke rumah mereka, agar mereka dapat menghindari azab dan hukuman Allah dengan cara menjelaskan perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangannya. Hal ini terkait dengan pasukan-pasukan yang merah diterima oleh Rasulullah ke berbagai daerah dan beranggotakan sejumlah sahabat pilihan. Baiklah, saya menjelaskan surah An-Kabut 29-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbin surni la qaumil mufsidin. Artinya, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan himpahkan azab atas kaum yang kerusakan itu. Penjelasannya adalah kepada Rabbinya setelah keangkuhan kaumnya, setelah mereka menantang untuk menjadi siksa atas neraka mereka sebagai pelecehan terhadapnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka kaum laut jalan mereka dan mengejaknya, itulah perbuatan mengangkut yang biasa mereka kerjakan. Sekian dari saya, terima kasih.